Welcome back. Iya. Baru nih Pak ceritanya. Ya biar ini apa namanya video-video kemarin kan di ruang utama mulu kan. Bosan. Oke. Jadi kita ganti suasana di sini lagi. Udah lama sih emang kita nggak syuting di sini ya. Iya, soalnya nyusun atas ininya Terakhir live streaming. Oh iya. Iya, terakhir live streaming. Iya, tapi kan itu bukan ini. Konten yang diskusi gitu. Iya. Udah lama juga kita nggak di sini kalau pernah diskusi. Oh, berarti sekarang kita mau diskusi dong. Konten diskusi. Tapi sebelumnya kalau kalian ada yang baru nonton atau ada yang lupa, gua Dipo. Gua Mr. Rai. Gua Kevin. Nah, Dia belum lupa ya kita ya. ya kali gitu. Nah, buat viewer baru. Iya kan, kita nambah mulu soalnya nggak subscribe. Namanya satu. Daripada nggak nambah. Iya sih. Betul. Pak Kevin lagi bijak. Iya. Luar biasa. Tentang baru disuntik. Ada juga kan. Baru disuntik apa? Hah? Baru disuntik apa nih? Suntik dana lah. Oh. Gila kali. Suntik dana ads. Suntik dana, siapa yang nggak mau suntik dana? Siapa nggak bagi? Berarti bentar lagi nih ya, Ban Podcast bisa kedatangan bintang tamu. Wah iya, ntar influencer kita bakal kita tarikin di sini semua ya kan, buat nambah engagement, buat nambah viewers dan lain-lainnya. Pokoknya tunggu aja, makanya subscribe dulu ya nggak? Iya. Channel kita. Tapi kalau udah 1 juta subscriber baru ngundangnya. Baru undangnya. Bang, berdua kita ngomongin apa sih Bang? Jadi gue lihat ada berita dari Wrestle Slam, nanti kita bakal tampilin juga. Ya. Akun partner ya. Iya, Kita akun partner. Wrestle Slam _ID. Boleh follow IG-nya, itu banyak berita-berita WWE dan wrestling lainnya gitu ya. Yap. Dan mereka ngasih ide nih, istilahnya ngasih nyumbang ide buat bisa kita bikin video nih jadinya gitu, inspirasi lah. Ya, ada dari newsnya namanya Eric Bischoff, tau lah ya Eric Bischoff. Ya. Jadi dia punya podcast namanya 83 Weeks, 83 minggu kalau di bahasa Indonesia itu. Dia 83 Raw weeks. apa? Iya. Raw itu kan waktu Metro ngalahin Raw kan kalau nggak salah. Iya, 3 minggu. inspirasi nama podcastnya dari seberapa banyak dia ngalahin Raw saat itu. Buat yang belum tahu kenapa ngalahin Raw segala macem, bisa cek di Google kali ya. Gak usah kita jelasin juga. Panjang lagi sih, mungkin kita Iya. bakal bikin konten tersendiri. Iya, nah itu tuh dia punya suatu opini nih. Ini opini dia ya, bukan sesuatu yang mutlak gitu ya. Eric Bischoff mengatakan bahwa AEW bukanlah suatu kompetisi bagi WWE. Dalam artian tuh kayak gini. Saat ini AEW, Impact, ROH atau New Japan bahkan gitu ya, masih belum bisa nyaingin ke pengaruhnya WWE di wrestling industri ini, karena dia masih menilai kalau ya AEW dan lain-lainnya itu masih ngambil fans dari WWE itu sendiri gitu. Kayak lu tuh kenal wrestling itu dari WWE. Belum pernah kena orang yang namanya kenal wrestling itu dari AEW, dari New Japan, dari Impact gitu, belum ada. Pasti jembatannya itu dari WWE itu sendiri gitu. Nah itu gue ngelihat ini kayaknya seru juga nih kalau kita jadiin konten video nih ya kan. Karena Diskusi gini. Make sense juga sih. ya kan opini ya, karena kan opini dan opini orang bisa beda-beda. Nah menurut lu pada nih kira-kira, dan termasuk gue juga sih, setuju gak sih sama statementnya Eric Bischoff yang mengatakan kalau WWE itu sendiri masih terlalu superpower gitu untuk sekarang ini, dan semua wrestling company itu kayak cuma nebeng popularitasnya WWE doang untuk naikin company-nya mereka. Ya menurut dari Kevin dulu deh gimana nih? Oke. Ya jadi kan kalau misalnya kita ngomongin ini kan ibaratnya kan brand war ya kan. Betul. Brand war antara WWE sama industri Brand lain. Brand. Produk pak. Bukan brain penotak ya. Bukan brain. Ya jadi kan ini kan kita balik lagi permasalahin brand war tadi. Nah kita kan kalau misalnya ngomongin WWE sama industri lain, ada benernya untuk Eric Bischoff kasih statement yang kayak gitu ya. Betul. Karena kan WWE sendiri kan ibaratnya udah jadi trendsetter gitu. Lu kalau misalnya ditanya pro wrestling apa, pasti pertama kali yang muncul di kepala lu tuh pasti WWE. Gak mungkin yang lain sih. Kalau gue sih begitu ya, gue rasain ya. Entah lu atau lu mungkin beda ya, gue gak tahu juga. Cuman kalau misalnya dari gue sendiri, karena WWE itu udah lama banget kan, bahkan dari
berapa tahun yang lalu WWE kan. Era golden dulu. Iya, era golden era, udah attitude era, retribution dan lain-lainnya. Nah, untuk menggeser brand-brand lainnya itu perlu waktu. Faktor yang pertama. Nah, sementara kalau misalnya kita ngomongin sekarang, kalau ngomongin wah brand lain nih kayaknya nyalip popularitas di WWE, itu gue bilang masih jauh sih. Untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini masih jauh. Karena apa? Karena kalau kita lihat sendiri dari AEW, Impact ataupun ROH dan lain-lainnya gitu kan, ngambil superstar dari rilisan yang ada di WWE gitu misalnya. Let's say kita bilang yang terbaru siapa ya? Christian dari AEW ya kan. Terus ada siapa? Ada Big Show, Mark Henry. Itu kan semuanya kan dari produk asli WWE ya kan. Betul. Jadi mereka enggak juga sih. Tapi besarnya ya besarnya kan emang di WWE gitu kan. Makanya jadi mereka itu punya nama yang besar ya karena ininya pun dari WWE gitu kan. Tapi mereka tuh gak ngambil yang emang bintang, yang mega bintangnya gitu loh. Katakanlah kayak John Cena gitu. Mungkin kalau misalnya John Cena pindah ke industri lain mungkin ada pemikiran yang lain gitu kan. Mungkin waktu Hogan dulu ya pindah ya. Iya, atau kayak misalnya kayak Hogan itu kan dulu kan pernah pindah ya kan ke WCW ya kan, yang bikin goyah juga kan tuh kalau nggak salah kan ya dulu ya. Nah jadi ya kalau misalnya kita bilang ya sebenarnya kayak kita kemarin nyinggung masalah rilis ya. Oh ini pengeluaran pemecatan ya kan. Kan ada juga tuh gue di DM tuh pernah nemu tuh Pak di Instagram. Pecat loh. Oh, lu dipecat? Bukan saya yang dipecat Pak. Di DM sama Vin ngapain? Apa kaitan saya Pak? Enggak, di DM sama Vian. Besok gak usah datang lagi ke Ban Podcast ya. Vian McMahon ya. Bukan Vian McMahon anjir. Kayaknya kita udah gak butuh lu deh kayaknya. You're fired. Iya, dia nyarang gue nih. Dia ngomongin di sana nih, gue di audit nih di US ini. Lu ditelepon Vian kan pagi-pagi kan? Lu udah ada perasaan gak enak. Di SP gue anjir. Nanti ngarang ganti orang bule. Ya, gue balik lagi ke ini nih, ke masalah yang DM kemarin tuh. Udah lama sih waktu itu. Jadi ini dari Juve Local Action. Ini kalau nggak salah JWO itu tuh Pak. Jawa World. Iya, Juve World. Apa bisa-bisanya ganti julukan orang dong? Lebih make sense gitu. Nah dia tuh nanya kayak gini Pak. Bang, AEW makin attitude dan makin ekstrim hardcore kayak WWF zaman dulu. Lama-lama WWE kalah pamor nih sama AEW. Di situ sih emang mungkin ada benernya juga ya. Ada benernya, ada juga salahnya. Tapi gue lebih condong ke kurang setuju sih kalau perkara kalah pamor sama AEW. Karena yang tadi gue bilang, untuk sekarang ini kan? Untuk sekarang ini masih terlalu jauh, terlalu prematur banget untuk bilang WWE kalah pamor sama AEW untuk sekarang ini. Ya karena tadi yang gue bilang, trendsetter bulat saat ini ya masih dipegang sama WWE gitu. Entah ke depannya gimana, entah jalannya waktu gimana ya kita lihat aja gitu kan. Jadi kalau menurut lo masih jauh banget ya? Masih jauh sih. Oke, kalau lo gimana misalnya? Jadi gue mungkin ada alasan kenapa AEW nggak langsung head to head sama Monday Night Raw atau SmackDown. Oke, kenapa tuh? Ya karena mereka bukan ada di di tempat yang sama tapi beda tujuan. Jadi kayak rumahnya sama, tapi tujuannya beda. Gue satu rumah nih, tapi gue main ke kamar mandi. Tapi yang satu itu pengen ke kamar tidur misalnya. Itu kadang berbeda. Unik ya ininya. Analoginya ya. Jadi walaupun satu tempat, tapi fokusnya beda. AEW nggak akan bisa berkompet sama Raw, dia tahu gitu. Atau SmackDown, karena much bigger brand, nggak akan bisa. Makanya dia waktu itu langsung targetnya NXT. Dan NXT juga tuh merasa kayak NXT-nya dia juga merasa saingan gue adalah AEW, bukan company lainnya. Ya, jadi merasa kayak ya AEW itu setingkat dengan NXT. Dan itu dengan match-matchnya yang mirip-mirip kan, sama-sama ekstrim, sama-sama diberi kebebasan.
pokoknya lebih muda ya. Iya. Istilahnya lebih muda nggak sih? Lebih wrestler bukan sebagai sports entertainment. Betul. Karena kalau misalnya ngeliat Raw sama SmackDown sekarang, liatnya kayak produknya tuh kelihatan kayak tua nggak sih? Kayak itu aja lah. Sekarang gini, AEW nih, misalkan kontennya itu kurang bagus, pasti langsung di bash habis-habisan. Dihujat. Iya, kayak misalkan kayak gini nih mau nyanyiin WWE gitu. Sedangkan WWE tiap minggu itu Raw sampah banget tuh, terus masih ditonton. Kayak pesan Siempang kan. Iya, betul. Selama masih ada yang setia sama dia, ya orang akan nonton. Sedangkan AEW itu belum punya fans yang kayak gitu. Ya sama juga sih, kayak tadi gue juga nyinggung itu juga masalah superstar itu ya, superstar itu sendiri. Kayak ya dulu kan banyak banget kan fans yang bilang, pakai superstar lama mulu nih gini-gini bla bla bla. Karena AEW juga pakai. AEW juga pakai gitu kan, kayak yang sama. Iya, kayak zamannya Sting aja kemarin pas tadi. Hype-nya gede banget ya kan. Padahal di sisi lain waktu itu WWE pakai Sting juga sempat ada yang komplain juga kan, masih pakai superstar lama bla 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 segala macam gitu. Jadi sebenarnya pokoknya gimana gitu. Iya, emang sih benar sih. Iya. Konsepnya juga beda Vince McMahon dengan siapa? Si Cody ya berarti intinya AEW ya. Kalau si Cody kan lebih ke bukan, Tony Khan yang punya ownernya. Tapi yang ngebooking sekarang ini tetap Tony Khan. Cody Rhodes tuh kayak advisor dong, kan vice advisor. Kalau banyak kalau misalnya si Cody-nya nggak setuju ya tetap harus setuju sama si Tony kan. Iya, tetap. Jadi kayak sebenarnya mirip kayak Vince zaman dulu sih. Dia tetap kayak punya teman gitu, Pat Patterson, Gerald Briscoe buat jadi yes man dan juga ya penulisnya, tapi tetap ya yang menang yang kalah, yang dapat gelar tetap dia yang nentuin. Ya modelnya kayak gitu. Kalau gue lihat sih Vince itu lebih ke akhir dari matchnya. Jadi Vince punya analogi kayak seberapa jeleknya matchnya itu akan lupa kalau endingnya bagus, sesuai dengan kehendak dia gitu. Apakah ini kelar fieldnya ataukah ini masih berlanjut, masih ada pokoknya di akhirnya dia pentingnya. Jangan gue lihat Tony Khan ini lebih ke delivernya matchnya. Matchnya bagus, tapi akhirnya juga kayak orang ya udah, jadi nggak nampol gitu. Oke-nya di tengah-tengah gitu ya. Pada saat udah mau menuju ending ya jadi kayak waktu petasan. Oh yang itu sih insiden ya. Fail banget sih. Katanya meledak. Insiden dengan yang wah gitu kan, ledakannya taunya kayak kasih kembang api doang. Kembang api. Taunya wah. Seru. Kembang api mainan banget, kembang api yang duar gitu bukan. Soalnya waktu yang Ted Turner dulu WCW itu kan bahkan Vince masih belum nganggep WCW itu saingan dia dulu. Iya. Karena nganggepnya beda. Lu wrestler, gue sport entertainment. Betul. Baru setelah dia bawa Hogan, bawa NWO, baru tuh merasa, wah, nanti gue kalah nih. Lu langsung head to head. Dia langsung gitu kan. Sedangkan AEW nggak kayak gitu. Dia mainnya di zona yang lebih bangun fanbase-nya dulu. Oke. Mungkin akan jadi trend kalau AEW bertahan 10-15 tahun lagi. 1 sampai 10-15 tahun lagi. 10 sampai. Soalnya belum punya era. WWE udah punya berapa banyak era, berapa banyak lapisan layer fans dari mulai yang udah tua, muda, anak-anak. AEW fokusnya masih yang di middle. Iya sih. Ya agak ini juga sih, gak kaget juga karena emang kan AEW kan baru berapa tahun kan? Iya. 2 tahun ya? 3 tahun lah ya. 3 tahun ya? Dia sebenarnya ngambil fans alternatif yang masih suka wrestling tapi udah muak dengan WWE. Oh iya sih. Kayak ngejaringnya juga masih dengan cara dia manggil-manggil ex-WWE ke AEW ya. Sebenarnya kalau ex-WWE itu gue lihat lebih ke publisitas. Jadi kayak, loh sekarang mah bisa Mark Henry, sekarang di sini ya Mark Henry gitu. Lebih ke orang-orang awam sebenarnya. Tapi kalau yang kayak ada Shida, ada Kenny, ya kan, ada si Young Bucks itu kan benar-benar non WWE. Iya. Iya sih benar. Kalau dia mau berusaha membuat itu tuh punya AEW, dia punya staff sendiri.
tapi dia bawa orang luar supaya orang luar tuh tahu. Carry mereka ya, carry bintang-bintang original dari AEW buat naik ke atas gitu kan. Makanya gue bilang sih untuk ini belum saingan secara langsung. Belum ini ya, belum di level yang sama lah. Begitu juga sama industri lain berarti kan? Iya. Ya kalau menurut gua sih, kalau opini pribadi gua ya, semuanya benar. Di mana AEW ya masih jauh banget di bawah WWE dari segi popularitas, sejarah. Ini WWE itu udah sejarahnya tuh udah, kalau dibikin buku udah bisa 4 ensiklopedia kali sendiri ya kan. Ensiklopedia banyak banget. Iya. Istilahnya udah kaya banget itu, sejarahnya rich banget gitu. Jauh lah kalau AEW itu masih baru banget, kayak startup. Benar kata John Cena kan pernah opini ya, katanya ya dia tuh pernah di interview gitu sama fans, tapi dia ngebahas tentang gimana nih ngeliat AEW sukses nih, baru debut sukses gitu. John Cena bilangnya ya bagus buat wrestling karena banyak startup baru. Ya itulah level AEW sekarang, masih startup, masih belum bisa nyaingin WWE. Kalau industri yang lain yang udah lama nih ya kan, kayak ROH, Impact, ya kan, Impact atau TNA. Terus yang bawah-bawah juga tuh minimal New Japan lah, paling mendekati New Japan lah ya kan. Kalau New Japan juga pasarnya juga masih pasar ini sih, masih pasar Asia sih. Iya, maksud gue tuh makanya mereka aja yang udah lama itu belum bisa nyaingin WWE, masih nebeng kayak lu fans WWE, coba tonton ini deh, tonton show kita nih gitu kan. Suka wrestling berarti pasti kan? Iya. Gitu. Masih sebagai alternatif. Iya benar. Nah makanya gue juga pengen ada ini juga sih, pengen nyinggung dikit kan, banyak banget penonton yang kita membahas wrestling yang emang selain WWE gitu kan. Iya. Karena emang belum ada yang bisa kita angkat gitu loh, nggak banyak bahwa yang kita angkat dari industri lain gitu. Banyak kan emang dari WWE. Iya. Benar. Cuma bentar-bentaran, cuma sekedar gosip doang gitu kan, cuma sebatas berita news update. Iya. Jadi untuk membahas secara kayak sejarah dan segala macam, mungkin promo gitu kan, mungkin belum terlalu bersejarah. Jadinya untuk kita bahas ini pun takutnya ya gimana gitu ya, kayak kurang kali ya, kayak kurang gitu. Jadi kalau misalnya WWE itu kan istilahnya masih kiblat ya, kiblat perbulatan gitu. Jadi ya wajar kalau emang newsnya tuh lebih banyak gitu. Walaupun memang produknya lagi jelek gitu. Ngomongin produk gue akan bagus terus enggak? Makanya akhir-akhir ini pun juga kan kayak Raw aja tuh udah degradasi banget. Gue sampai bosan aja tuh nontonin Raw itu. Gue udah nggak pernah nonton Raw lagi. Kenapa? Karena ya itu aja formulanya gitu aja. Lu tau yang paling menarik di Raw cuma satu. Apa? RK bro. Iya, udah itu doang, yang lain sampah. Bahkan Bobby Lashley gue kira kan kayak gimana, tanya ya udah gitu aja. Ini kayak namanya udah kayak gak dulu lagi, aduh gue nggak ngerti. Ya makanya kan kalau lu lihat WWE yang sekarang ini memang nggak sebagus di dulu ya kan. Untuk show ini kita ngomongin untuk show ya. Walaupun memang masih ada yang bagus-bagus, cuman untuk yang mendobrak pasar yang bener-bener kayak wah bikin mainstream lagi tuh belum ada gitu. Tapi yang unik dari Raw yang kayak gitu hancurnya, Smackdown-nya bagus loh. Smackdown dibilang bagus, tapi gak banget sih gue bilang itu ya. Desain lah. Kebantu sama Roman, book scene-nya lagi bagus, ya kan. Istilahnya ya repetitif, kayak ya udah Januari itu Royal Rumble, terus Hell in a Cell itu di bulan ini itu, jadi kayak udah basi gitu, belum ada yang sesuatu inovasi baru lagi lah. Iya, enggak, bahkan apa tuh namanya, bahkan Raw after WrestleMania aja tuh sampah Pak. Iya. Kemarin sampah kan. Nggak kayak biasanya. Kayak gua kira tuh yang The Fiend itu tuh match sampah, gua kira di WM tuh di Raw tuh ada lanjutannya, ada apa-apa lah gitu kan. Gak taunya kagak ada apa-apaan, balik lagi Yowi Wawi lagi. Hilang lagi. Sekarang sih katanya rumornya kan dia ada masalah problem sama dianya itu sendiri kan, yang nggak tahu apa. Katanya juga masih disimpan, tim kreatif, nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Harapannya sih SummerSlam balik sih, kalau gue. Kalau gue bilang sih jangan balik dulu, kalau belum tahu mau ngapain. Ya itu sih, itu lebih penting emang sih. Itu lebih penting. Dibanding comeback terus nggak jelas, kayak Aleister Black.
udah dibuat sketnya balik nendang apa? Nendang si Big E. Ini lepas. Jelas Pecah aja. Makanya WWE juga. Makanya Big E nggak ada booking ya kan gara-gara lah gue fit sama lu terus lu nggak ada terus gimana? Iya makanya jadi ya jangan kita nggak mau ngagung-ngagungkan WWE juga kan karena sampai di sisi lain WWE juga lagi ini banget lagi beli goyah juga. Iya ada plus minus ya sih kalau gua lihat nih ada WWE itu mainstream tapi produknya jelek. AEW produknya bagus tapi belum bisa mainstream. Jadi saling berkebalikan gitu. Kalau itu singkatnya singkatnya kalau menurut gua. New Japan produknya bagus, story-nya bagus, packaging-nya lebih bagus, bahkan lebih bagus dari AEW kalau menurut gua eksekusinya ya. Tapi ya nggak mainstream, khusus Asia doang gitu. Iya, belum worldwide gitu. Jadi kalau misalnya NJPW yang dijual sih emang beneran pure dari gulatnya itu sendiri ya. Iya, dan apa istilahnya tradisi Jepangnya juga, tradisi gulat Jepangnya itu yang dijual kan. Sekarang itu belum ada yang kayak WWE tahun 90 dan 80 yang bisa mencakup semuanya. Inovator iya, produk bagus iya, mainstream iya, itu belum ada lagi gitu kan. Yang terakhir ya WWE dan WCW itu sendiri. Iya, itu pun juga cuma bertahan berapa tahun kan. Dan itu juga tidak peaknya itu. Soalnya waktu itu terpisah banget lu kalau nggak fans WWE WCW. Iya. Saking segitunya. Jadi di sini kesimpulannya sih ya lu WWE itu udah belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya nggak sih? Dari zaman WCW dia udah tahu gimana cara manajemen bisnisnya itu gimana, itu dia pasti udah tahu semuanya, udah dirancang pasti sih. Nih kalau misalnya promosi lain kayak AEW, NJPW, ROH, Impact dan lain-lainnya kalau emang mau bersaing banget sama WWE di 5-10 tahun ke depan ya, mau bersaing, mau mengerebut posisi nomor 1, pertama tuh dia harus punya gebrakan yang bener-bener mainstream. Caranya ya kayak mungkin salah satu caranya ya kayak WCW yang ngedatengin Hogan saat Hogan masih naik-naiknya gitu kan. Ya mungkin bisa ngedatengin John Cena atau Taker bisa, atau mungkin yang lebih prime kayak Roman. Ya bisa. Makanya ya sementara kan waktu pas WCW itu ngedatengin Hogan itu udah bintang ini juga, bintang mainstream juga di layar kaca. Iya, udah main film juga. Iya, udah main film gitu. Ya mungkin salah satu kuncinya ya untuk ngedatengin orang-orang penting itu. Atau bisa buat kayak waktu Vince McMahon tuh. Vince McMahon kan buat kalau jadi mainstream buat WrestleMania. Nah iya, betul. Atau dia buat event yang ngalahin WrestleMania tingkatnya. Mungkin. Nah itu emang WrestleMania salah satu branding WWE yang emang ini sih sukses. Sukses banget sih. Ini kalau skenario-nya mau ngerebut tahta nomor 1 ya, bukan jadi alternatif tapi benar-benar jadi saingan, benar-benar saingan gitu. Ibarat kayak WWE itu Coca-Cola ya harus ada Pepsi-nya gitu, harus ada Pepsi-nya. Kita cari. Cuman kalau menurut lu sendiri yang paling mendekati siapa sih kalau yang kira-kira bisa ada di titik dia di atas atau setara sama WWE, kira-kira industri yang mana? Kalau menurut lu pada? Dari gua deh, kalau dari gua dari segi duit, dari segi nggak maksud gue brand mana gitu kira-kira mendekati. Ini gue ngerangkumnya dari segi kemungkinan duit, dari segi kemungkinan open mindednya ya AEW paling mendekati ya karena duitnya kencang ya kan, pengusaha ya kan, dia selain punya AEW dia punya Jacksonville Jaguar juga kan, tim NFL. Terus punya Fulham juga di Premier League, bukan Premier League ya, kasta bawah ya. Degradasi kemarin. Degradasi. Kasta bawah. Nah, duitnya kan pasti banyak tuh. Nah, tinggal open mindednya untuk melakukan hal-hal baru. Dan menurut gua si Tony Khan itu lumayan open minded juga. Udah, maksudnya ya lu mau ngelakuin ini, lakuin gitu. Nggak yang kayak gua nggak mau, gua takut ini gagal gitu. Nggak kayak gitu dia orangnya. Kalau menurut gua AEW ada kesempatan, tapi ya nggak cepat. Lo gimana? Menurut gue ya secara tadi lu bilang benar, AEW itu salah satu yang paling nomor 2 di bawah WWE. Tapi menurut gue kurang AEW itu dia nggak punya sejarah. Ya dia bisa merger dengan misalnya gabung sama Impact atau dengan New Japan.
bujian-bujian yang udah punya culture sendiri. Oke. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin sejarah kan pasti kan ada perkara ini dong berarti kan. Waktu, kendala waktu. Kalau misalnya kita ngomongin sejarah kan pasti kan lu kalau misalnya AEW kan 2 tahun ya. Apa yang mau diambil sejarahnya? Iya, makanya gue bilang bisa aja lu merger ke Impact yang udah punya sejarahnya kemarin. Atau kalau menurut lu masih kurang sejarahnya karena orang nggak tahu Impact juga dari dulu gitu kan. Ya paling mendekati New Japan karena dia pasar Asianya gede banget. Pasar untuk meraup bangsa pasarnya Jepang ya kan. Cuma masalahnya kulturnya akan beda. Iya, pasti kulturnya beda. Terus buat dua, Jepang yang untuk Jepang, Jepang yang untuk Amerika. Oh iya. Namanya New Japan kok nih Amerika gimana? Ya maksudnya apa? Kan gaya bulan sana gitu kan. Lu kalau mau beli New Japan berarti lu ngambil kulturnya doang, sejarahnya doang. Oke. Harus dirubah lagi ke pasar Amerika. Sedangkan pasar Amerika ini orang Jepang belum tentu terima dong. Jadi kalau misalnya kerjasama sama NJPW berarti namanya jadi NJPW AEW gitu. New All Elite. Oh, New All Elite. Itu kalau merger ya. Naik AEW. New All Elite. Ya pokoknya harus ada sesuatu yang benar-benar wah aja. New Elite Wrestling New Elite Wrestling. New dong ini. Iya New Elite New. NEW maksudnya ya? NEW. New baru. New Elite. Neo Elite Wrestling. Kalau punya ide yang lebih gila lagi, bisa aja bikin gebrakan apa gabung sama something yang nggak harus gue profesional, bisa aja gabung sama Marvel, gabung ke Disney, gabung aja terus bisa jadi branch-nya gitu kan. Bisa ngedatengin orang-orang Marvel apa segala macam. Jadi bisa sesuatu yang mainstream itu bisa, kan gue. Sekarang kalau kita pikir pasti kayak gila nggak mungkin lah nggak nyambung gitu. Tapi waktu pas zamannya WWE itu di 80-an wrestling dicampur sama MTV nggak nyambung. Tapi bisa dijadiin gebrakan kan? Karena itu sesuatu yang baru gitu. Jadi masuk akal sih. Secara kan fans Marvel ataupun apa tuh yang satu lagi? DC. Ya DC ya. Let's say merger sama mereka lah gitu. Karena kan emang jumlah fans itu kan banyak. Iya, naujubillah kan itu gede banget. Mereka bisa nongol gitu. Iya, kayak misalnya ya kan ada yang gimmick pakai ini apa tuh? Yang pakai palu Thor. Ya pakai gimmicknya gitu. Coba gimmick Thor gitu. Atau nanti ya gimana lah publisitasnya. Tergantung nonton dari Puerto Rican. Tergantung inovasinya gimana. Kali ini mau dibuat wrestling tapi versi kayak Lucha Underground gitu kan, yang per episode gitu bisa jadi. Nggak menutup kemungkinan, asalkan berani aja, berani untuk gagal gitu. Karena kan di mana ada gebrakan itu pasti ada resiko gede gitu. Bisa berhasil, bisa gagal sih. Ya itu aja sih paling kalau menurut gua. Kalau mau ke depannya ya harus ada gebrakan seperti itu, dan menurut lu juga kan nggak jauh beda ya. Jadi intinya WWE itu ya masih super power di dunia wrestling gitu. Si jadi trendsetter. Thanosnya susah. harus ada yang bisa membalikan keadaan apapun itu ya, dengan merger promosi lain atau dengan mainstream toko lainnya kan kita nggak tahu ke depannya. Dengan anime mungkin Jepang. Gue bisa jadi ya kan? Dengan apa mau nyari kultur Jepang ya anime dibikin ya kan, kayak di New Japan kan ada beberapa tuh yang karakter kayak Tiger Mask gitu dijadiin anime juga kan ada. Terus sebenarnya paling gampang tuh apa kerjasama dengan Netflix nih. Jadi ini kan dokumenter misalkan dari AEW bisa masuk Netflix. Oh iya bisa. Publisitas kayak contohnya F1. Betul. Itu kemarin ada. Iya itu kemarin AEW kan rencana mau ada platform streaming gitu di HBO Max, tapi masih rencana. Jadi ya WWE masih super power pada sampai saat ini ya kan. Lalu yang kedua tadi kesimpulannya kalau misalnya mau gebrak untuk geser WWE di posisi pertama ya di industri wrestling tentunya harus apa namanya? Inovasi. Bang bisa bikin sesuatu itu jadi mainstream gitu. Tentunya juga harus mikirin strategi juga tentunya kan. Betul. Oke, kalau misalnya kita mau dengerin Spotify kita ya, bisa cek langsung di description box di bawah yang ditaruh di situ. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan sub tentunya ya. Kalau misalnya kalian udah like, comment, sub, tentunya kita lebih semangat lagi untuk bikin video, bikin konten baru yang tentunya
bakal menggebrak juga di dunia pro wrestling. Dan jangan lupa untuk follow juga partner kita. Oh iya betul. Di Suka Bulat, masterslam.id dan Wrestling. Ganti nama sekarang. Iya, yang baru ganti. Wrestlinguniverse.id. Oke. Dia lebih luas nih dia nih, lebih Iya, agak bahas dulu ya doang berarti nih. Sekarang dia udah ada progres. Udah ada ini ya, udah mau merambah ke promosi lain gitu. Mantep pokoknya untuk Wrestling Universe. Pokoknya di-share, video kita tuh di-share. Jangan sampai nggak di-share karena sayang kalau ada temen lu yang nggak tahu nontonin channel-channel kita ini yang suka wrestling nggak tahu. Ya, komen juga requestan kalian. Ya, komen juga yang penting tuh. Kita butuh juga nih kita bikin konten apa kira-kira ke depannya ya kan. Kayak ini kan juga salah satu konten yang emang dari ini ya, dari Wrestle Slam ya kan. Iya, idenya gitu. Iya, idenya. Makanya kita bikin konten, kita menurut kita menarik ya udah kita bikin. Sip. Jangan lupa juga Pak, sosial media kita kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol gitu kan, kita akan ada sosial media di sini di Twitter sama Instagram di ban__podcast. Oke, sekian kalau gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa stay safe, stay healthy, dan see you on the next video. Masih di Ban Podcast. Where the big boys play.